Kemudian, Yesus mengajak murid-muridnya pergi keluar kota Yerusalem. Janganlah hatimu gelisah, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawamu, supaya di tempat aku berada, kamu pun akan bersama-sama denganku. Dan selama aku pergi, aku akan meminta kepada Bapa untuk memberimu penolong yang lain. Ia akan mengajarimu segala sesuatu, dan akan mengingatkan semua yang sudah kuajarkan kepadamu. Maka sampailah mereka ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Yesus menyuruh para muridnya duduk di suatu tempat. Namun dia mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk masuk lebih dalam. Hatiku sangat berduka, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga bersamaku. Lalu Yesus menjauh sedikit dari mereka dan berdoa, "Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu dariku. Namun janganlah keinginanku yang terjadi, melainkan keinginanmu." Setelah berdoa, Yesus kembali kepada para muridnya, tetapi mereka sedang tidur. "Mengapa kamu tidur? Lihatlah, orang yang menyerahkan aku sudah dekat." Dari kejauhan, tampaklah Yudas bersama para pengawal bait Allah. "Orang yang kucium nanti, tangkaplah dia. Salam, Guru." Yudas, dengan ciumankah dirimu menyerahkan anak manusia? Saat Yesus ditangkap, para muridnya melarikan diri, meninggalkan dia sendirian. Orang-orang yang menangkap Yesus membawanya menghadap imam besar dan para pemuka agama Yahudi. Namun, Simon dan Yohanes mengikuti mereka diam-diam. Simon masuk sampai ke halaman rumah imam besar. Dia ingin mengetahui keadaan Yesus. Tiba-tiba, "Bukankah kamu murid Yesus?" "Apa? Aku bahkan tidak mengenal dia." "Pasti kamu salah satu dari mereka, karena logatmu itu logat Galilea." "Apa maksudmu? Sumpah, aku tidak kenal orang itu." Maka teringatlah Petrus pada perkataan Yesus. Sementara itu, "Hai Nabi, bernubuatlah. Siapakah yang memukulmu? Hei, ayo katakan pada kami." Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa ke hadapan para pemuka agama Yahudi. Dia ditanyai, dihadapkan pada saksi-saksi palsu, sampai akhirnya, "Katakan kepada kami, apakah kamu ini anak Allah?" "Kamu sendiri yang mengatakannya." "Kalian dengar itu? Penghujat ini pantas dihukum mati. Serahkan dia kepada orang Roma untuk dihukum." Kemudian para pemuka Yahudi itu membawa Yesus kepada Pontius Pilatus, gubernur kekaisaran Romawi yang ditempatkan di Yerusalem. Mereka juga meneriakkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus. Pilatus mendengar semua tuduhan yang ditujukan kepada Yesus, tetapi ada satu hal yang membuatnya heran. "Mengapa kamu tidak menjawab? Tidakkah kamu dengar betapa banyaknya tuduhan yang ditujukan kepadamu? Katakan kepadaku, apa kau ini raja orang Yahudi? Apa yang telah kau lakukan?" "Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran." "Apakah kebenaran itu?" "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Namun karena ini adalah hari raya Paskah, pilihlah tahanan yang harus kubebaskan pada hari ini." "Kami memilih Barabas." "Bebaskanlah Barabas bagi kami." "Lalu harus kuapakan Yesus yang disebut Mesias ini?" "Salibkan dia! Salibkan dia!" Maka Pilatus membebaskan Barabas, si pembunuh itu. Namun Yesus diserahkan kepada para prajurit untuk dicambuk. "Aku tidak bersalah atas darah orang ini." Maka mulailah para prajurit Romawi mengolok-olok Yesus. Mereka menampar, memukul, dan membunuhnya. Mereka juga memakaikan mahkota duri dan jubah ungu untuk menghinanya. "Salam ya Raja orang Yahudi." "Lihatlah orang ini. Belum puaskah kamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia!" Setelah didesak orang banyak, Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Para prajurit memaksa Yesus berjalan sambil memikul salibnya sendiri.
Yesus dipaksa memikul salib itu keluar kota, ke sebuah bukit bernama Golgota, artinya tengkorak. Di sanalah mereka menyalibkan Yesus. Sementara itu, di bait Allah, "Ini, ambil kembali uangmu. Aku telah berdosa karena menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apa urusannya dengan kami? Itu urusanmu sendiri." Maka Yudas melemparkan uang itu ke dalam bait Allah dan pergi dengan hati menyesal. Di Golgota, Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat. "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Di atas kepala Yesus, Pilatus menyuruh prajuritnya memasang tulisan yang dituliskan dalam 3 bahasa. Yesus, Raja orang Yahudi. Untuk meringankan penderitaan, prajurit biasa mengunjukkan anggur bercampur empedu kepada orang yang disalib. Tetapi Yesus tidak mau meminumnya. Di bawah salib Yesus, beberapa prajurit melempar undi untuk memperebutkan jubahnya. "Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Ya, turunlah, maka kami akan percaya kepadamu." Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. "Bukankah engkau ini Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." "Teman, apa kamu tidak takut kepada Allah? Kita ini pantas dihukum, tapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun." "Ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu. Sesungguhnya, hari ini juga kamu akan bersamaku di dalam Firdaus." Kira-kira pukul 12 siang, kegelapan meliputi tempat itu. Saat itu, Yesus mengatakan sesuatu kepada ibunya dan Yohanes yang berdiri di dekat salibnya. "Ibu, sekarang Yohanes adalah anakmu, dan Yohanes, sekarang Maria adalah ibumu." Kemudian Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sudah selesai. Sesudah itu, Yesus mengembuskan napasnya yang terakhir dan mati. Yesus mati pada pukul 3 siang. Untuk memastikannya, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak. Maka mengucurlah darah dan air dari lukanya itu. Di kitab suci ada tertulis, "Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita." Kamu benar, Nikodemus. Hukuman yang mendatangkan kesejahteraan bagi kita ditimpakan ke atasnya. Ayo kita tanya, apakah kita boleh menguburkannya? Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea segera menurunkan mayat Yesus. Mereka mengafani mayatnya dengan kain linen, lalu membaringkannya di sebuah kubur batu yang belum pernah dipakai. Tiga hari setelah kematian Yesus, beberapa perempuan pergi ke makamnya. Namun sesampainya di sana, pintunya sudah terguling. Siapa yang telah membukanya? Mengapa kalian mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Pulanglah, beritahukanlah kepada para murid-Nya bahwa Dia telah bangkit. Setelah mendengar kabar itu, Simon dan Yohanes segera berlari ke kubur Yesus. "Yohanes, tunggu aku!" "Simon, lihatlah ke dalam." Ini kain kafannya, tetapi Tuhan tidak ada di sini." Setelah Simon dan Yohanes pulang, Maria Magdalena datang ke kuburan Yesus. Karena tidak menemukan mayatnya, dia sangat sedih dan menangis di situ. Tiba-tiba,
mengapa kamu menangis? Siapakah yang kamu cari?" Maria tidak mengenali Yesus. "Tuan, jika Tuan memindahkannya, beritahukanlah kepadaku supaya aku dapat mengambilnya." "Maria." "Guru!" "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Katakanlah kepada saudara-saudaraku, sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu."